A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan dan juga berbagai karunia yang tidak bisa kita hitung-hitung banyaknya. Dan saya juga bersyukur karena pada hari ini bisa dibersamai dengan teman-teman di grup Cingufillah. Ya, semoga ada manfaatnya kebersamaan kita ini. Amin. Dan selawat beserta salam, marilah bersama-sama kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita umatnya, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna yang ada di muka bumi ini kecuali utusan Allah, ya, yaitu para rasul Allah, dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang meneladani Rasulullah. Nah, tema ini, ya, ini bukan tema untuk membahas terkait dengan sirah, ya. Tapi di sini lebih menekankan agar kita bersama-sama belajar sirah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar sirah, otomatis kita tidak bisa meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah. Dan untuk bisa membahas bagaimana kehidupan Rasulullah itu tidak cukup dalam waktu yang sangat sebentar, ya, apalagi waktu cuma 1 jam gitu, ya, atau kurang dari 1 jam. Bahkan tidak cukup sehari gitu, tapi butuh beberapa kali pertemuan, ya, pertemuan yang lama gitu untuk membahas itu gitu, ya. Ini hanya penekanan agar kita senantiasa mendorong diri kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, ya. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini kata Allah, Allah sudah sudah mengutus seorang rasul, di mana pada diri Rasul tersebut gitu, pada diri Rasulullah itu sudah ada suri teladan yang baik bagimu. Artinya kita jangan mencari teladan atau contoh-contoh yang lain selain Rasulullah, karena semua kemuliaan, semua kebaikan dan keistimewaan itu hanya ada pada diri Rasulullah. So, maka idola yang seharusnya menjadi idola kita itu adalah Rasulullah juga. Nah, maka kita perlu tahu dulu juga apa itu yang dimaksud dengan suri teladan, ya. Nah, suri teladan itu adalah contoh yang baik gitu kan atau contoh yang baik dan pantas untuk ditiru. Berarti ini udah dijamin, ini pasti memang sudah perfect gitu kan. Rasul itu udah perfect gitu, dan dengan perfectnya beliau itu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Apapun yang beliau lakukan itu pantas untuk kita tiru dan bahkan wajib untuk kita tiru, itu, ya. Nah, alasan kenapa kita harus meneladani Rasul, ya, karena di dalam diri para Rasul itu sudah terdapat suri teladan yang baik akhlak maupun perbuatannya, begitu. Nah, baik itu contoh terbaik dalam menjalani kehidupan gitu kan, entah itu di dalam berpolitik, di dalam berekonomi, di dalam pendidikan, kesehatan gitu, ya. Itu sudah ada contohnya dari Rasulullah, ya. Maka kita sebagai umatnya itu jangan hanya berfokus pada ibadah spiritual saja yang mungkin kita
meneladani beliau, tidak gitu. Tapi Rasulullah itu memberikan contoh itu sangat menyeluruh gitu kan, dalam seluruh aspek kehidupan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpolitik, bagaimana Rasulullah berekonomi, bagaimana Rasulullah uh, mendidik atau menterbiah para sahabatnya gitu kan. Nah, itu menjadi contoh buat kita hari ini. Dan bagaimana juga at-tibun nabawi atau kesehatan atau kedokteran di dalam Islam itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sangat komprehensif gitu ya, keteladanan dari beliau. Nah, dan juga ya, setiap kisah hidup para rasul itu mengandung pelajaran yang berharga mengenai keimanan kepada Allah dan juga membuat kita semakin cinta terhadap akhirat. Ya, jadi kalau kita mau imannya kuat itu belajar sirah gitu kan. Kenapa? Karena di dalam kisah hidup para rasul itu mengajarkan keimanan kepada kita dan juga membuat kita menjadi manusia yang mempunyai prinsip yang unik gitu kan, yang berbeda, yang khas. Kalau orang lain itu seperti diperbudak oleh dunia, cinta terhadap dunia, maka kita menjadi orang yang kebalikan. Dunia itu menjadi seolah-olah tidak ada apa-apanya di mata kita. Itu kenapa? Karena kita benar dalam dalam ini tadi gitu kan, karena kita udah punya maklumat yang benar tentang sosok yang harus kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Oh, Rasulullah hidupnya begini, beliau itu sangat keimanannya kepada Allah 100% gitu kan. Maka apapun yang beliau lakukan itu tidak untuk mendapatkan dunia tapi untuk mendapatkan akhirat. Dan beliau memandang dunia ini sangat rendah, sangat hina gitu kan. Jadi beliau itu tidak berambisi untuk dunia, tapi yang beliau inginkan adalah bagaimana agar beliau selamat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, begitu. Ya. Nah, dan sebagai seorang muslim, kita semua pastinya juga harus memiliki lifestyle atau gaya hidup yang mencerminkan sebagai seorang muslim. Nah, ini ya yang harus membedakan. Kalau kita mengaku seorang muslim, mengaku umatnya Rasulullah gitu kan, maka lifestyle kita itu juga harus berbeda. Jangan pula kita mengaku umat Rasulullah tapi lifestyle kita ala-ala Korea gitu kan. Ini nggak sesuai gitu kan. Jadi kalau memang kita seorang muslim atau muslimah, ya gaya hidup kita juga harus mencerminkan gaya hidup sebagai seorang muslimah, sebagai seorang umatnya Rasulullah SAW gitu. Dan jika kita berbicara mengenai gaya hidup seorang muslim, pastinya kita juga harus menjadikan gaya hidup Rasul sebagai role model dan suri teladan kita gitu ya. Jadi role model kita gitu kan, itu harus Rasulullah, jangan yang lain-lain gitu kan, karena tidak ada manusia yang lebih keren dari Rasulullah ya. Jadi kalau nanti saya bahas sebagai bonusnya ya gimana kerennya Rasulullah gitu kan. Mungkin kalau yang penggemar Korea itu sangat mengidolakan artis-artis Korea karena ketampanannya mereka mungkin gitu kan. Nah, nanti kita bahas juga Rasulullah itu juga tampan gitu kan, bahkan gak ada yang menandingi di muka bumi ini ya. Nah, tapi jangan ke sana dulu, kita bahas dulu terkait bagaimana budi pekerti beliau ya. Di dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, jadi jelas sekali bahwa Rasulullah merupakan suri teladan dan juga yang sangat sempurna bagi kaum muslimin gitu kan. Jadi budi pekerti beliau itu sangat pantas untuk kita contoh, karena udah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau itu berbudi pekerti yang agung. Nah, untuk itulah sebagai seorang muslim kita pun wajib menjadikan beliau sebagai panutan utama. Nah, itu ya. Jadi kedua ayat yang tadi saya bacakan, yang pertama surah Al-Ahzab, yang kedua surah Al-Qalam ya, surah Al-Ahzab ayat 21 dan surah Al-Qalam ayat 4 ya. Kedua ayat tersebut itu merupakan ayat yang sama-sama menggambarkan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu sudah ada suri teladan yang baik pada diri beliau, dan juga beliau berbudi pekerti yang luhur. Itu menggambarkan kepribadian gitu kan. Jadi kalau kita baca sirah gitu kan, kalau kita benar-benar serius mengkaji sirah kemudian mendalami gitu ya,
Itu Rasulullah tuh keren banget gitu ya, bagaimana perlakuan beliau kepada orang tua, kepada istri beliau, kepada sahabat beliau gitu kan. Dan juga bagaimana wibawanya beliau gitu, dan bagaimana lembutnya hati beliau gitu. Itu dikisahkan di dalam sirah gitu ya. Nah, maka kita harus belajar sirah lagi gitu. Nah, dan kita harus tahu bahwasanya tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasul. Kalau kita terlalu mengidolakan sosok-sosok yang lain selain Rasulullah, berarti ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim harusnya kita sudah mempunyai keyakinan bahwasanya hanya Rasulullah lah satu-satunya manusia yang pantas untuk kita idolakan. Gitu ya. Jadi di muka bumi ini ada seorang manusia gitu kan, yang beliau ini manusia keren, manusia yang nggak ada kekurangannya, manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan, ya itulah Rasulullah. Mungkin ketika kita mengidolakan seseorang ustadz misalnya, kita sangat idola, sangat sangat cinta kepada beliau, sangat mengidolakan beliau. Tiba-tiba kita menemukan satu kesalahan yang beliau lakukan, akhirnya kemudian kita menjadi kecewa, ya. Nah, ini salah. Karena kenapa? Karena kita menempatkan sesuatu itu nggak pada tempatnya. Seharusnya kita tidak usah terlalu mengidolakan manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena hanya Rasulullah yang pantas untuk kita idolakan. Karena Rasulullah memang tidak pernah melakukan kesalahan. Beliau adalah ma'asum, ya. Beliau itu sempurna, manusia yang sempurna di muka bumi ini. Jadi kalau kita mencari teladan, ya Rasulullah gitu. Nah, jadi memang berbicara soal akhlak dan kepribadian Rasul itu sangat luas pembahasannya, dan tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang sesingkat ini. Maka dari itu semoga saya dan juga teman-teman itu lebih lebih cinta lagi untuk belajar sirah gitu ya. Mungkin bisa mengikuti kajiannya Ustadz Budi Azhari, bagaimana kehidupan Rasulullah gitu ya, kemudian juga sahabat Rasulullah, itu sangat penting ya, agar kita jelas gitu dalam menjadikan role model bagi kita itu siapa, itu jelas. Mencintai Rasulullah itu berpahala dan juga mendapat syafaat bagi kita ketika di akhirat nanti gitu ya. Karena kita ini akan dibersamai dengan orang yang kita cintai pada hari kiamat. Kalau kita mencintai Rasulullah dan para sahabat, meskipun ibadah kita tidak menyamai mereka, maka kita akan dibersamai dengan mereka. Kalau mereka di surga, berarti kita juga di surga gitu. Itu ya, jadi keuntungan kita mencintai orang salih gitu kan. Kita akan bersama mereka. Apalagi ini kita mencintai Rasulullah yang diwajibkan untuk mencintai beliau itu. Maka tidak mungkin kita bisa mencintai beliau, tidak mungkin kita bisa meneladani kehidupan beliau kalau kita tidak belajar sirah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita jangan beranggapan bahwasanya contoh teladan bagi kita, maksudnya keteladanan yang diberikan Rasulullah kepada kita itu hanya seputar urusan-urusan spiritual, tidak ya, tapi dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah sudah mencontohkannya ya. Jadi jangan sempit kita memahami kehidupan Rasulullah itu, seolah-olah mentang-mentang dulu itu tidak ada teknologi ya, tidak ada kehidupan yang canggih, seolah mereka hidup di desa yang kemudian hanya melakukan kehidupan seperti itu saja ya. Kita tidak membayangkan bahwasanya dulu itu adalah suatu negara yang besar. Rasulullah juga mengurusi urusan rakyat ya, beliau menjadi kepala negara, beliau menjadi panglima perang, beliau mempunyai istri yang banyak gitu kan, beliau juga punya sahabat ya, beliau juga melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas politik ya, kesehatan dan pendidikan itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka marilah kita sama-sama untuk bisa belajar sirah ya selepas ini ya, karena ini bahas meneladani Rasul itu ya, agar kita memang benar-benar paham bagaimana real kehidupan Rasulullah, supaya kita bisa meneladani beliau secara utuh begitu ya. Setidaknya tergambarkan, oh ternyata begini Rasulullah gitu. Pantesan saya selama ini belum bisa mencintai Rasulullah secara
tulus secara benar-benar gitu, karena belum kenal dengan Rasul. Kita sering berselawat pada Rasulullah, kita sering menyebut-nyebut Rasulullah, tapi kita belum kenal dengan Rasulullah itu sendiri. Nah, kenapa kita belum kenal? Karena kita belum belajar sirah, teman-teman ya. Jadi boleh banget kalau misalkan suatu saat nanti buat kelas dengan Ustadz Budi Azhari atau kajian online dengan Ustadz Budi Azhari. Ya, beliau sepertinya memang ada kelas sirah khusus juga itu ya. Atau buka di YouTube, ada banyak pembahasan terkait sirah nabawiyah. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sebagai bonusnya saya mau menceritakan ya bagaimana ketampanan Rasulullah, ya, supaya kita ini nggak teralihkan fokus kita ya, apa tuh, bias gitu kan terhadap artis-artis Korea ya. Jadi seolah artis Korea lah yang mereka paling tampan, paling ganteng, yang hidup di abad ke-21 ini gitu ya. Nggak ya, jadi apa ya, itu plastik gitu kan, nggak usah terlalu inilah gitu sama orang-orang kafir, karena khawatirnya nanti bermasalah ke akidah kita, apalagi kalau kita mati nanti kita akan dibersami dengan mereka, sedangkan mereka adalah orang yang tidak beriman pada Allah, otomatis kita masuk neraka nih kalau begitu ya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi begini ya. Jadi menurut hadis riwayat Imam Tirmizi dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus. Dan nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya." Nah, ini diceritakan dalam kitab Badal Al-Fawaid ya. Nah, kemudian di dalam Sirah Nabawiyah juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang gagah dan berwajah tampan. Bahkan ketampanan Nabi Muhammad ini melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, asal teman-teman tahu ya, ketampanannya Nabi Yusuf tuh masya Allah ya. Jadi pernah penduduk Mesir itu mereka mengalami masa paceklik selama 4 bulan. Jadi otomatis mereka ini kelaparan, hidup kelaparan. Nah, kalau mereka merasakan lapar, mereka itu cukup memandang wajah Nabi Yusuf ya, sampai rasa lapar mereka itu hilang. Ya, gimana coba, masya Allah ya. Jadi ketampannya Nabi Yusuf itu mampu menghilangkan rasa lapar rakyatnya, luar biasa. Bahkan ada juga yang udah familiar banget nih yang kita dengar, bahwa ketika para wanita gitu kan yang diundang oleh Siti Zulaiha gitu kan, sambil dikeluarkan buah-buahan, buah apel dan pisau gitu kan, kemudian Rasulullah Nabi Yusuf dikeluarkan, mereka memotong buah apel sambil memandang Nabi Yusuf, dan mereka nggak terasa kalau ternyata pisaunya itu sudah mengiris jari-jari mereka. Sampai segitunya itu ketampanan Nabi Yusuf. Nah, bagaimana dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW? Ternyata ketampanan Nabi Yusuf itu ya, yang kita aja familiar banget dengan cerita yang sangat mempesona itu ya. Nah, jadi gini, ternyata ya ketampanan Rasulullah tuh lebih besar lagi ya. Bahkan kalau dibagi-bagi nih ya, 50% itu untuk Nabi Muhammad ya, ketampanan. Jadi Nabi Muhammad nih porsi besarannya itu 50%. Nah, 25%-nya lagi untuk Nabi Yusuf, dan 25%-nya lagi untuk dibagikan kepada seluruh alam raya beserta isinya. Makanya nanti akan ada nih cowok-cowok dan cewek-cewek yang ganteng gitu kan. Kemudian indahnya hewan-hewan yang bagus dan tanaman yang indah, pemandangan yang indah. Nah, itu hasil dari 25%-nya lagi itu dibagikan kepada alam raya beserta isinya. Begitu, teman-teman. Nah, itu terkait ketampanan. Kalau masalah tampan mah udah tampan banget gitu kan. Kita tuh kalau mau bias ya biasanya ke Rasulullah gitu, jangan ke artis Korea gitu kan. Jadi cintai dulu Rasulullah. Kita harus cinta pada Rasulullah agar tadi, untuk bisa menirukan kehidupan beliau, kita harus cinta dulu. Sebagaimana kita mencintai orang-orang yang mungkin selama ini kita lihat gitu kan, oh dia nih role model buat saya, sehingga lifestyle-nya pun kita ikuti, ya kan. Kalau udah cinta, gampang kita untuk mengikuti gaya hidup seseorang. Saya pernah ya, misalkan saya punya guru yang bagus gitu, maka dulu saya itu ketika masih zaman SMA ataupun kuliah itu ya, itu gampang banget gitu kan, kalau gurunya bagus gitu,
saya pun ikutan bagus gitu, karena saya menirukan gitu bagaimana karakter guru saya, itu saya perhatikan bagaimana, ya pokoknya saya memperhatikan beliau gitu karena saya suka dengan beliau gitu. Nah, apalagi ini kalau kita mendalami kehidupan Rasulullah, kita pun bisa mengikuti kehidupan apa namanya, gaya hidup seperti beliau gitu, dan itu akan menjadikan pribadi kita yang keren banget gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang keren, ya tadi contoh Rasulullah, ya teladani Rasulullah, berarti harus belajar sirah dulu ya. Nah itu PR-nya. Mungkin sampai di sini ya teman-teman ya, untuk sharing-sharing kita terkait bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya izin dulu untuk sholat duhur karena di sini sholat duhurnya jam 1, jadi saya belum sholat duhur tadi ya. Baik, saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.